Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Welcome to back channel podcast. Hari ini saya Faiz Firdaus bersama narasumber kita sudah hadir di kesempatan sore hari ini bareng Kang Tandri Tri Nur Hadi. Luar biasa. Oke sahabat inspiratif, hari ini kita akan coba bincang-bincang tentang nyantri di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, kita akan kulik-kulik tentang pembicara kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum lebih banyak dan lebih panjang lagi kita akan bahas tentang nyantri di Al-Azhar Kairo Mesir, kita akan kasih kesempatan dulu untuk pembicara kita memperkenalkan terlebih dahulu namanya dan asalnya supaya lebih kenal dengan sahabat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Kang Faiz selaku founder dari podcast Rumah Inspiratif ini Kota Serang dan semua para kru dari podcast rumah ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan untuk membangun generasi muda pada zaman sekarang ini, dan semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan semuanya. Baiklah, langsung aja. Nama Tandri Tri Nur Hadi, asal dari Kronjo, Tangerang, Banten. Kronjo, Tangerang, Banten. Ya. Oke, Kang Andri, biar sambil santai boleh ya berbincang-bincang tentang nyantri di Al-Azhar Kairo Mesir. Boleh. Sambil juga mungkin teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya nih yang di seluruh Indonesia bahkan di dunia yang kenal sama Tri Nur Hadi ini tahu pengalaman yang sangat spektakuler. Oke, Kang Tandri ini kan sudah merasakan nyantri di Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, betul. Boleh dong diceritain terlebih dahulu asal mulanya seperti apa sih sebenarnya memang bisa bisa menjajakan kaki di sana? Ya. Jadi awal mula itu pada tahun 2017. 2017 itu Tandri ikut tes Kemenag. Melalui Kemenag di UIN Ciputat. UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Kemudian pada saat itu Tandri ikut tes dan alhamdulillah atas izin Allah kemudian Tandri bisa keterima dari sebanyak kurang lebih pas itu 1.700-an seluruh Indonesia. Alhamdulillah pas itu Tandri udah keterima dan tapi kondisinya ketika itu Tandri masih kuliah di UIN Banten. Ya, kuliah di UIN Banten. Akhirnya di situ bimbang antara mau diambil atau enggak. Jadi akhirnya dengan segala kebingungan, akhirnya Tandri minta pendapat dari orang tua, dari keluarga, dari guru, dari ustadz dan terutama dari dosen di UIN. Nah, karena dosen di UIN itu ada yang lulusan dari Al-Azhar, akhirnya beliau merekomendasikan kepada Tandri, akhirnya udah nggak usah pikir lama, ambil. Nah, karena banyak yang mendukung Tandri untuk ambil kuliah di Kairo Mesir, akhirnya tanpa lama akhirnya Tandri lepas semua kuliah di UIN, belum selesai kan? Habis itu belum selesai, langsung dilepas kuliah di UIN, langsung berangkat ke Kairo. Nah, Tandri, sebenarnya cita-cita Tandri bukan sih untuk bisa kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir ini? Kan karena memang setiap individu, setiap pelajar Indonesia juga menginginkan pelajar-pelajar kita pengen pergi ke Timur Tengah ya. Nah, kalau Tandri sendiri, ini cita-cita atau bukan sih sebenarnya? Iya, dari kecil. Oh, dari kecil. Dari semenjak Tandri lulus SD, kan lulus SD Tandri mau melanjutkan sekolah ke pesantren. Nah, ketika itu ini cerita sedikit nggak apa-apa kan? Boleh, panjang juga. Jadi waktu itu ceritanya ketika mau daftar ke pesantren kan ada brosur gitu kan. Nah, pas ketika melihat brosur itu ada di situ tertera ketika lulus dari pesantren ada santri yang keterima di Universitas Al-Azhar Kairo. Dari melihat itu Tandri sama orang tua akhirnya kayak menginginkan punya cita-cita gitu biar meneruskan ke
ke Mesir, ke Kairo. Tapi ketika lulus dari pesantren itu, karena kurang informasi, jadinya nggak tahu dari informasi tes ini gimana. Akhirnya udah lulus dari pesantren, udah terlanjur keterima di UIN Banten. Jadi akhirnya untuk kuliah ke Al Azhar tertunda. Iya, tertunda. Tapi nggak menutup kemungkinan setelah itu baru karena udah di lingkungan kampus, akhirnya Tandri dapat info ini info itu kan di kampus akhirnya. Nah ketika ada tes dari Kemenag, akhirnya Tandri ikut. Nah jangan-jangan saya kira Tandri ini terinspirasi dari film KCB ya. Oh, enggak. bahkan ketika Tandri udah di Mesir, banyak teman-teman dari teman Tandri di Mesir katanya ini yang masuk film KCB ini orangnya ini. Tadi nggak tahu. Iya. Ini nggak tahu. Emang iya. Soalnya nggak pernah nonton film KCB. Jadi nonton film KCB ketika tadi udah di Mesir. Oh, udah. Iya. Jadi tahu ini tempetan di sini gitu. Iya. Sebenarnya apa sih motivasi yang membuat Tandri ini kuat ya sampai memang sekarang bertahan sampai semester berapa ini? Sekarang di Mesir alhamdulillah udah semester 5. Semester 5. Iya. Nah, apa yang memotivasi Tandri bisa nyantri lama dan betah di sana? Biasanya kan ada orang juga yang nggak betah. Iya. Yang pertama, yang bikin Tandri betah di sana dan harus selesai. Sebenarnya banyak teman Tandri yang seangkatan sama Tandri itu ketika udah berangkat ke Mesir akhirnya pulang dan nggak meneruskan. Banyak sekali. Jadi motivasi Tandri yang pertama karena ini impian dari kecil. Yang kedua, kalau misalnya Tandri udah menjejaki sebuah keadaan, misalkan tadi ikut tes dan kemudian lulus dan tadi mengambil, nah itu emang tadi punya niat untuk lanjut meneruskan gitu, tanpa ada berhenti tengah jalan. Ya. Terus yang kedua, kalau misalkan Tandri berhenti tengah jalan, nah pasti nanti mungkin akan mengalami penyesalan karena untuk kuliah di Al Azhar itu impian semua mahasiswa mungkin se-Indonesia mungkin. Karena yang pertama jadi oleh karena itu mungkin yang pertama bersyukur untuk bisa keterima di kuliah di Al Azhar dan cara mensyukurinya itu melanjutkan sampai selesai. Gitu. Nah, artinya memang impian untuk menjadi seorang mahasiswa di Al Azhar Kairo Mesir ini kan tidak sekonyong-konyong mudah nih ya. Hal apa sih yang memang harus dipersiapkan Tandri? Mungkin kan bagi seorang Tandri mudah kok masuk Al Azhar Kairo Mesir. Nah bagi pelajar-pelajar yang lain coba kasih motivasi. Mudahnya seberapa sih sebenarnya untuk bisa masuk ke universitas itu? Yang pertama, kalau misalnya untuk kuliah di Al Azhar kan ada tesnya. Nah itu kalau tesnya pasti harus ada bekal ilmu bahasa Arab gitu kan. Terutama paling minimal itu bisa nahwu shorof. Paling minimal. Dan untuk hafalan itu 2 juz. Tapi 2 juz itu enggak dari juz 1 harus juz 2 gitu, enggak. Boleh juz 1 dengan juz 30. Boleh. Asalkan ketika dites lancar. Jadi gitu. Soalnya nanti ketika tes sama penguji di Kemenag itu, nanti ditanya hafal Al-Quran berapa juz. Nah, misalkan kita bilang 2 juz pas misalnya gitu. Terus kemudian mereka nanya juz berapa dan surat apa. Kalau misalnya kita hafalnya juz 1 dengan juz 30, bilang saya hafal juz 1 dengan juz 30. Nanti pasti ditesnya itu. Jadi kalau misalkan juz 30 mungkin teman-teman juga nggak merasa kesulitan gitu ya, karena udah dari anak kecil gitu kan. Mungkin ada hafalan pendek surat pendek gitu. Mungkin nggak terlalu sulit kalau juz 30. Mungkin juz 1 kalau misalkan teman-teman agak merasa kesulitan gitu. Nah, kalau seorang Tandri Tri Nur Hadi ini mengalami kesulitan nggak sih harus bisa beradaptasi di Al Azhar Kairo Mesir, apalagi kan belanja susah gitu kan, berteman juga susah. Nah, apa sih kendala-kendala yang ada di sana? Tentu merasa kesulitan pertama kali datang ke Mesir. Itu yang pertama dari segi bahasa. Nah, ketika kita datang ke Mesir itu ternyata bahasa Arab di Mesir itu beda dengan bahasa Arab kita belajar di pondok. Iya. Jadi itu yang pertama bahasa. Yang kedua
apa ya, cuaca. Cuaca. Tentunya cuaca di sana beda dengan cuaca di Indonesia. Ketika musim panas di sana panas banget gitu. Dan juga ketika musim dingin banget. Oh. Enggak kayak di Indonesia. Iya. Kan kalau di Indonesia kalau panas enggak nyampe 40-an. Iya. 40 derajat. Kalau dingin juga enggak nyampe di bawah 10. Apalagi di sana kan panas gitu. Tapi enggak nyampe 40 gitu kan. Iya. Itu yang kedua dari cuaca. Terus yang ketiga dari lingkungan. Kebiasaan di sana gimana? Kadang kita biasa biasa di Indonesia begini nggak aib, ternyata di sana aib. Kan itu agak beradaptasi juga gitu kan. Gimana caranya? Jadi banyak juga gitu ininya adaptasi. Nah, biasanya ada hal terkonyol nih ya bagi seorang santri di daerah Kobong-Kobong tuh sering ngalamin masuk angin. Nah, kalau Tandri sendiri ketika di Al Azhar tuh pernah nggak ngalamin masuk angin gitu? Pernah. Jadi ketika tadi udah nyampe Mesir, itu kayak penyakit pondok itu datang lagi. Iya. Kayaknya itu emang bukan penyakit pondok tapi penyakit para penuntut ilmu gitu. Ketika kita mulai dengan suasana yang baru, nah itu kayak penyakit pondok itu penyakit untuk penuntut ilmu itu datang lagi kayak masuk angin, kayak gatel gitu kan sering di pesantren. Jadi kayak gitu. Iya. Nah, di sana sering nggak sih komunikasi dengan orang-orang dari negara-negara lain? Iya, alhamdulillah sering. Sering ya. Iya. Ada kesulitan nggak sih? Kalau awal mula ada. Harus ngingetin mufrad bahasa Arab, bahasa begini apa. Jadi kayak murojaah lagi gitu. Iya, murojaah hafalan mufradat bahasa Arab, kata-kata ya ada. Nah, ketika komunikasi dengan negara-negara lain itu sebenarnya memang apa sih yang membuat sedikit yang menjadi sebuah kendala ya? Artinya memang gini, kendala misalkan kan kalau misalkan sifat dan watak orang-orang Indonesia itu mudah terbaca. Nah, kalau watak negara lain tuh gimana tuh? Ketika Tandri mengamati dari teman-teman kita dari negara-negara lain. Iya. Teman-teman Tandri dari negara lain tuh sebetulnya karena Tandri orang Indonesia dan juga berteman dengan negara lain, karena kan beda Kang ya. Cara komunikasinya gimana, cara memulainya gimana. Ketika itu Tandri pokoknya ketika itu orang luar itu terutama kan Tandri juga banyak dari Afrika, bukan cuma orang daerah Arab aja. Jadi orang sana tuh mohon maaf ini Kang ya. Jadi di sana tuh kayak kurang adab gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dibandingin sama orang Indonesia itu adab lebih baik orang Indonesia. Bukan Tandri karena Tandri orang Indonesia terus Tandri bilang begini, bukan. Emang kayak gitu. Dan juga itu emang terbukti sama para dosen di Al Azhar. Jadi orang Indonesia tuh emang punya kelebihan tersendiri dari adabnya. Gitu. Iya. Jadi karena gitu jadi tadi agak kesulitan harus gimana. Kan kalau Indonesia kan santun kan ya. Assalamualaikum tanya. Kalau dia enggak asal aja. Iya, asal aja kalau minta tolong asal nyuruh gitu. Iya. Sempat ini enggak sih agak tegang enggak sih ketika memang pertemuan dengan teman-teman dari negara-negara lain mungkin ini kayak gini amat gitu kan, kayak misalkan dari watak-watak beberapa daerah yang memang menunjukkan arogansi gitu. Sempat merasa cuman kaku aja dari ngomongnya kaku terus harus menyikapinya kayak gimana gitu ya. Pernah ngerasain baper gak sih sama perasaan gak sih kalau sama teman-teman negara lain? Enggak sih Kang. Ya, karena emang udah sedikit tahu gitu watak dia kayak gimana. Jadi kiranya jadi udah ada persiapan gitu kayaknya kayak gini. Enggak. Nah, kemarin kan beberapa juga kita ngamatin Tandri nih ya di Al Azhar Mesir banyak mengikuti kegiatan dan aktivitas. Contohnya pernah Tandri mengikuti kegiatan rampak bedug ya, festival Idul Fitri. Nah betul. Itu kok gimana sih bisa diceritain dong? Artinya memang kan gak semua mahasiswa juga bisa mengikuti dan enjoy. Kok Tandri ada di luar negeri sama aja aktivitasnya kayak di Indonesia gitu. Ya jadi pas ketika itu kalau pas Idul Adha itu emang ada lomba takbiran gitu. Nah kebetulan di sana juga kan ada kayak komunitas pelajar di per daerah, Banten, Jakarta, provinsi gitu. Nah kebetulan pas itu dari provinsi Banten mau ikut lomba takbiran. Nah ketika itu emang karena Banten ini
terkenal dengan rampak bedug. Jadi emang ketika itu pas lomba takbirannya pakai rampak bedug. Iya. Karena tadi juga kaget orang rampak bedug gitu kan. Kayak di Banten aja, nggak jauh beda gitu. Jadi ketika itu ya dengan mengikuti lomba ya enjoy, seneng gitu karena kayak di Banten. Jadi ya pas itu ya udah enjoy pas ikut lomba, dan alhamdulillah ketika itu juara 1 juga. Iya, dari Banten karena karena enjoy, bawanya enjoy, enak, dan juga teman-teman juga pas nampil rampak bedug juga udah lancar. Emang udah lama itu Kang, rampak bedug. Iya. Iya. Ada nggak negara-negara yang lain ikutan juga lomba seperti itu? Kebetulan pas itu emang khusus mahasiswa Indonesia ya. Oh iya. Iya, khusus mahasiswa Indonesia. Tapi beberapa dewan juri ada yang dari Arab ya. Iya ada. Dari Mesir terutama ya. Oke. Nah, Tandi, artinya gini loh. Tips dan trik apa sih untuk para pelajar dan mahasiswa kita nih supaya memang juga punya motivasi besar bisa ikut kuliah di Al-Azhar Keomas? Mungkin Tandi ini punya triknya supaya memang ayo dong si pelajar ini punya semangat dan motivasi 100% gitu kan, kalau saya harus bisa kuliah di situ. Tentu kalau tips dan trik itu nggak jauh, nggak lepas dari pembelajaran bahasa Arab kan. Karena memang Mesir itu berada di Timur Tengah, berada di padang pasir. Jadi emang nggak terlepas, pasti kalau misalnya mendengar negara Mesir pasti nggak lepas dari bahasa Arab gitu. Jadi mungkin tips dan triknya mungkin pelajari ilmu nahwu sorof. Itu aja. Itu yang paling. Iya, yang paling penting itu pelajari ilmu. Dan juga hafalan. Iya, mungkin dengan itu kalau misalnya teman-teman udah ada basic nahwu sorof dan juga hafalan, kalau misalnya ikut tes dan segala macam mungkin bisa kesempatan untuk keterima ke Al-Azhar. Jadi kuliah di sana nggak harus juga 30 juz ya? Nggak harus. Tandri pernah nggak menyaksikan wisuda di Al-Azhar Keor Mesir? Ini salah satu mahasiswa terbaiknya adalah dari Indonesia, misalkan kumlot nilai IPK-nya. Pernah nggak sih? Pernah. Gimana Tandri ketika melihat teman kita bisa kumlot itu? Iya. Ketika wisuda tahun 2019, Tandri belum setahun di Mesir, hampir setahun. Kebetulan pas itu Tandri ditugaskan untuk membaca kalam ilahi ketika wisuda. Oh, wisuda. Iya, alhamdulillah. Iya, belum setahun Tandri di sana, alhamdulillah Tandri ditugaskan untuk membaca istilahnya qori gitu Kang, di acara wisuda. Dan tentunya Tandri hadir dari awal acara sampai akhir kan Kang. Itu mahasiswa dari berapa banyak mahasiswa tuh? Tandri baca kalam ilahi. Ada ribuan. Ada ribuan. Ada. Itu satu universitas. Iya, satu universitas. Cuma Universitas Al-Azhar. Iya. Ketika itu ada mahasiswa dari Indonesia asal Lombok. Itu memang kamlot. Iya. Itu paling tinggi, dan Tandri sebagai orang Indonesia kayak mempunyai bangga tersendiri gitu. Jadi kayak nama Indonesia tuh harum di sana gitu, di Mesir terutama. Jadi ketika itu ya kayak ada istilah iri juga Tandri. Gimana caranya Tandri bisa biar nanti wisuda kayak beliau gitu kan. Gimana rahasianya gitu yang terungkap ketika gimana caranya pokoknya sampai sampai mempunyai nilai tertinggi ketika wisuda gitu. Padahal kan kalau misalkan kita perhatikan itu kan pelajaran semua bahasa Arab gitu. Sedangkan Indonesia tuh bukan negara Arab. Kenapa dari Indonesia yang diambil gitu? Pasti ada rahasia yang beliau simpan gitu. Nah, itu dia yang bikin Tandri juga iri sama beliau gitu. Banyak gak sih sebenarnya mahasiswa Indonesia yang mereka sudah memiliki prestasi kemudian dia mengabdikan diri di kampus itu sebagai dosen atau mungkin membuka ma'had di sana? Ada. Banyak juga. Ada yang membuka asrama untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa Asia Tenggara, kayak Malaysia, Brunei, Singapura, terus Tenggara lah, Thailand gitu. Ada orang Indonesia ada. Itu juga orang Kronjo. Iya, luar biasa. Kebetulan alhamdulillah pas itu ketemu sama beliau, awalnya nggak tahu kalau beliau tuh orang Kronjo. Taunya orang Banten. Orang Banten. Ketika ngobrol-ngobrol ternyata orang Kronjo juga. Dan beliau membuka asrama untuk mahasiswa Asia Tenggara. Kayak asrama berapa banyak itu? Kurang lebih ratusan lah. Oh, ratusan. Iya. Tapi yang banyak itu dari non Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, Singapura, Brunei gitu. Gitu kan.
Nah, apa motivasinya ketika itu Tandri melihat teman satu Banten, apalagi dari Krojo sama kelahiran dengan Tandri itu? Apakah memang Tandri juga pengen punya motivasi sama? Iya. Bukan. Iya, mungkin ketika itu Tandri tentu lagi-lagi bangga gitu Kang ya, sama orang Indonesia, orang Banten juga orang Jawa gitu. Iya. Lagi-lagi Tandri ketemu sama orang-orang yang hebat gitu di sana. Ketika itu ya Tandri bangga. Kemudian Tandri sempat ini juga sempat nanya sama beliau gimana ceritanya bisa sampai punya asrama khususnya untuk orang mahasiswa Asia Tenggara. Akhirnya emang beliau di Mesir udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Bahkan beliau sekarang udah berkeluarga di sana. Istrinya orang Mesir. Iya. Bukan orang Indonesia, orang Mesir ya. Anaknya banyak. Baru satu. Iya. Kata Tandri, apa harus Tandri punya istri orang sana gitu? Enggak, jangan dulu. Iya. Jadi emang nggak harus juga sih. Yang penting kita mempunyai ilmu yang bisa dikembangkan gitu. Manfaat mungkin nanti Tandri kalau misalnya punya ilmu sedikit ya dikembangkan di sana. Gitu. Ketika ada orang yang belajar, mungkin kan seenggaknya nanti dia kadang mengajak temennya gitu untuk belajar dari situ mungkin. Jadi untuk nambah banyak gitu. Nah, tadi kan setelah diperhatikan banyak juga bentuk rasa syukur Tandri ini, diantaranya Tandri tadi bersyukur banget ketika Tandri dipilih menjadi seorang pembaca kalam ilahi dari ribuan mahasiswa. Kemudian juga Tandri bersyukur kembali bisa memenangkan juara lomba takbiran. Kemudian juga terakhir Tandri juga pernah menyambut Kemenparekraf Sandiaga Uno. Oh iya, betul. Nah, itu gimana tuh rasanya ketika itu? Jadi ceritanya karena Tandri di sono itu sering kumpul dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang punya bakat dengan seni suara. Jadi Tandri selain belajar qori di sono juga belajar sholawat. Nah, ketika Pak Sandiaga Uno datang ke Mesir, kemudian ada dari pengurus asrama Mesir, di sono ada asrama mahasiswa namanya itu asramanya Bu'us. Nah, di Bu'us ini tempatnya mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa. Nah, ketika itu Pak Sandiaga Uno mau datang ke asrama Bu'us. Nah, ketika itu pengurus dari asrama Bu'us ini kan orang Mesir kan. Nah, ketika itu karena Pak Sandiaga Uno dari Indonesia, jadi pengurus itu nyari mahasiswa Indonesia yang bisa menyambut dengan sholawat gitu, dari sini sholawat. Nah, kebetulan tadi juga karena gabung sama komunitasnya itu, akhirnya tadi diajak. Pas diajak itu ternyata acara penyambutan Pak Sandiaga Uno. Tentu senang gitu kan. Di Indonesia nggak pernah ketemu tapi karena sulit banget gitu ya. Di Indonesia sulit untuk ketemu, tapi di sana mudah banget gitu. Iya, jadi ketika itu Tandri nyambut beliau dan juga beliau juga nyambut dengan baik, nyambut dengan masyarakat dengan baik. Kemudian ya akhirnya enjoy pas itu ketika udah nyambut, ketika di belakang layar, ketika beliau lagi istirahat, Tandri juga bisa ngobrol langsung sama beliau. Jadi ketika itu Tandri emang sengaja untuk ngobrol sama teman-teman juga sama Pak Sandiaga Uno. Ketika itu Pak Sandiaga lagi makan, jadi diganggu sedikit waktu sama kita ketika itu. Tapi Pak Sandiaga nggak begitu keberatan dengan kedatangan kita, karena kita juga pengen meminta motivasi dari beliau dan juga minta doanya dari beliau bersama. Ketika itu ya enjoy sama beliau ngobrol di tempat istirahatnya beliau. Oke, terakhir Tandri, pelajaran hidup apa yang paling berkesan ketika Tandri sudah hampir 2 tahun ya? 2 tahun atau lebih? Lebih ya, lebih dari 2 tahun tinggal di Al-Azhar Kermas. Iya. Pelajaran yang berkesan kan? Ya, apa? Banyak ya, terutama yang berkesan itu Tandri bisa bersyukur gitu, bisa merasakan hidup di jauh dari negara sendiri gitu. Ya mau nggak mau ketika kita jauh dari negara sendiri, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, itu kita harus bisa baik-baik menjaga nama baik gitu, keluarga, nama baik, terutama nama baik negara Indonesia gitu kan.
Karena ketika kita datang ke Mesir, datang ke negara orang lain, kita itu bukan hanya membawa diri kita gitu, membawa Indonesia juga gitu. Jadi mau nggak mau ketika kita di Mesir itu kita harus baik-baik dalam apa ya, berkomunikasi, baik-baik dalam bermuamalah gitu kan. Nah kita ya pasti pelajaran yang sangat berharga yang Tandi dapat itu, Tandi udah alhamdulillah diberikan amanah gitu untuk menjaga nama baik Indonesia ketika Tandi bermuamalah atau berkomunikasi dengan teman Tandi di Mesir. Luar biasa. Oke sahabat inspiratif, ini pengalamannya sangat luar biasa yang memang disampaikan oleh seorang Tandri Tri Nur Hadi, seorang juga mahasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir ya, yang memang mendapatkan beasiswa dengan motivasi dan semangatnya. Mungkin closing statement Kang Tandri untuk teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia nih, untuk sahabat-sahabatnya yang di Al-Azhar juga bisa disapa terlebih dahulu. Mungkin untuk kata-kata terakhir dari Tandri, pesan aja dari kepada teman-teman semua yang menonton menonton di channel YouTube podcast Rumah Inspiratif. Dimanapun antum berada, dimanapun antum belajar, jangan membandingkan antum dengan orang lain gitu. Karena masing-masing orang punya jalan tersendiri. Mungkin sekarang Tandi belajar di Mesir dan teman-teman belajar di Banten misalkan. Nah jangan sekali-kali karena Tandi belajar di Mesir, teman-teman belajar di Banten, menjadikan teman-teman untuk tidak semangat untuk belajar gitu. Jadi dimanapun antum belajar, pesan Tandi, tekun terus dengan apa yang antum punya, apa yang antum miliki, karena itu udah jalan antum gitu. Dan masing-masing dari kita punya jalan tersendiri. Mungkin ketika antum udah lulus dan juga Tandi udah lulus, mungkin antum lebih sukses daripada Tandi gitu. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah diamalkan. Ketika Tandi lulus dan antum juga lulus dari sekolah, kuliah atau dari pesantren, mungkin antum bisa mengamalkan ilmunya di masyarakat. Luar biasa. Al ilmu bila samarin. Amalin. Al ilmu bila amalin. Kasajari bila samarin. Bila samarin, luar biasa ya, ilmu yang memang tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Luar biasa. Itulah closing statement dari seorang Tandri Tri Nur Hadi. Tentunya saya mohon pamit undur diri dan juga Tandri Tri Nur Hadi. Terima kasih Kang Tandri sudah silaturahmi. Semoga memang nanti banyak mahasiswa yang bisa terinspirasi dari seorang kisah Tandri Tri Nur Hadi. Saya Faiz Firdaus, mohon pamit undur diri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.